awal dekade 1980-an. Saat malam tiba, jalanan mulai sepi lebih cepat dari biasanya. Orang-orang memilih menutup pintu lebih awal. Bukan karena cuaca, melainkan karena ketakutan. Di berbagai kota, mayat-mayat tak dikenal ditemukan tergeletak di pinggir jalan, tanpa identitas, dengan luka tembak. Fenomena ini kemudian dikenal dengan satu nama, penembakan misterius, atau Petrus. Bagian pertama, Indonesia di era 1980-an. Untuk memahami Petrus, kita harus kembali ke Indonesia di awal 1980-an. Saat itu, negara sedang berada dalam masa penertiban keamanan dan stabilitas. Isu kriminalitas, premanisme, dan kejahatan jalanan menjadi perhatian serius. Di banyak kota besar, masyarakat mengeluhkan rasa tidak aman. Perampokan, pemalakan, dan kekerasan jalanan dianggap meresahkan. Dalam konteks inilah, peristiwa Petrus mulai muncul. Bagian kedua, apa itu Petrus? Petrus adalah istilah yang digunakan masyarakat dan media untuk menggambarkan serangkaian penembakan terhadap orang-orang yang diduga pelaku kriminal. Ciri-cirinya hampir selalu sama. 1. Korban ditemukan meninggal. 2. Luka tembak di kepala atau dada. 3. Tidak membawa identitas. 4. Ditinggalkan di ruang publik. Tidak ada pengakuan resmi tentang siapa pelakunya. Tidak ada proses hukum terbuka. Semua terjadi dalam diam. Bagian ketiga, pola kejadian yang menyeramkan. 6.30-9.30. Yang membuat Petrus semakin menakutkan adalah polanya. Mayat-mayat itu sering ditemukan dini hari, di pinggir jalan, di bawah jembatan, di dekat sungai. Kadang tubuh korban diberi tanda, kadang dibiarkan begitu saja, seolah menjadi pesan tanpa kata, tapi dipahami semua orang. Bagian keempat, ketakutan masyarakat. Efek Petrus sangat terasa di kehidupan sehari-hari. Preman-preman yang biasa terlihat di jalan menghilang. Orang-orang takut keluar malam. Warga enggan berbicara keras di tempat umum. Banyak yang percaya, lebih baik diam daripada menjadi sasaran berikutnya. Petrus tidak hanya membunuh tubuh, ia membunuh rasa aman. Bagian kelima, media dan sikap resmi. Media memberitakan peristiwa ini dengan hati-hati. Berita sering ditulis singkat, tanpa detail, tanpa penyelidikan mendalam. Secara resmi, Petrus disebut sebagai upaya menekan kriminalitas, namun tidak pernah ada penjelasan rinci tentang mekanisme hukumnya. Tidak ada pengadilan terbuka, tidak ada nama pelaku, tidak ada proses transparan. Semua seolah dibiarkan menjadi rahasia negara. Bagian keenam, cerita dan bisikan warga. Di balik berita resmi, beredar banyak cerita dari mulut ke mulut. Tentang kendaraan tanpa plat, tentang orang yang dijemput malam hari dan tak pernah kembali, tentang suara tembakan di kejauhan. Tidak semua cerita bisa diverifikasi, namun ketakutan yang mereka tinggalkan nyata. Petrus hidup di ingatan kolektif masyarakat. Bagian ketujuh, mengapa Petrus berhenti? Menariknya, fenomena Petrus berhenti seiring waktu, tanpa pengumuman resmi, tanpa penjelasan publik, tidak ada laporan akhir, tidak ada penutupan kasus. Seolah Petrus memang dimaksudkan untuk datang dan pergi dalam senyap. Bagian 8, refleksi Indonesia hari ini. Hari ini, Petrus dikenang sebagai salah satu bab paling kelam dalam sejarah keamanan Indonesia. Bagi sebagian orang, Petrus dianggap efektif. Bagi yang lain, Petrus adalah pelanggaran hak asasi manusia.
Namun satu hal pasti, tragedi ini meninggalkan trauma yang panjang. Sejarah bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami, agar tidak terulang kembali. Menurut kamu, apakah Petrus adalah solusi, atau justru masalah yang lebih besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar dengan sudut pandang yang dewasa dan saling menghargai. Jika kamu suka konten dokumenter sejarah dan tragedi Indonesia, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar kisah-kisah kelam seperti ini tidak dilupakan.